Jadi tinggal kita akan cari penjelasan apakah ada ucapan selamat hari kelahiran Nabi, khususnya ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa yang diganti namanya oleh kaum Kristiani dengan nama Yesus. Nah, enten ikutan Quran enten berarti mboten salah ngoten lho. Nggih. Nek mboten enten ngucapno salah ngono. Atau apakah ada larangan? Nah, kita lihat, kita periksa. Ini menambah wawasan kita, supaya kita itu pintar di hadapan siapapun. Sekarang kita lihat makna Natal ini apa sih? Kata Natal itu yang menurut arti bahasanya adalah sama dengan kata harlah, hari lahir. Hanya dipakai untuk Nabi Isa Al-Masih belaka namanya Natal. Jadi yang mempunyai arti khusus lain dari yang digunakan secara umum seperti dalam bidang kedokteran. Ada yang namanya perawatan prenatal. Nanti tumonten-monten. Asana mau nenten prenatal. Itu perawatan sebelum kelahiran. Maknanya ngoten. Prenatal. Nah, sekarang Natal menurut istilah yang dimaksud Natal dalam peristilahan Natal adalah saat Nabi Isa Al-Masih itu dilahirkan ke dunia oleh perawan suci Maryam. Karena itulah yang memiliki arti tersendiri, yaitu saat kelahiran anak manusia bernama Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Karena kaum Nasrani mempercayai adanya dosa asal. Dosa asal itu makanya nanti kita lihat. Wah, nanti itu rujukannya ke penjelasan Quran bagaimana. Anak manusia yang bernama Yesus Kristus itu diyakini sebagai anak Tuhan yang menjelma dalam bentuk manusia guna memungkinkan penebusan dosa tersebut. Karena itu penjelmaannya sebagai anak manusia disebut juga oknum, yang merupakan salah satu dari oknum roh suci dan oknum Bapa yang ada di surga. Jadi nek wong Kristen niku nek bismillah no atas nama Bapa yang di surga. Ngoten. Nggih. Caranya. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa sistem di dalam Nasrani itu musyrik. Karena menjadikan Tuhan lebih dari satu. Nah, makanya Islam muncul memberantas kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Quran menjawab semua. Makanya Saifuddin Ibrahim itu jengkel sampai Quran. Dia asale wong Islam mlebu Kristen ngoten. Minta 300 ayat supaya dihapus. Loh, memangnya dia siapa menyuruh menghapus ayat Quran itu loh. Diselidik itu ya karena termasuk gitu sampai dengan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu dimaksud orang-orang Nasrani. Mangkel gak gelem. Hapus ini. Angkat semua itu akan dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Nah, sekarang kita lihat Natal dalam Al-Quran. Opo ono? Selamat Natal. Berarti selamat hari kelahiran nih. Selamat sejahtera atas kelahirannya Nabi Isa. Ini bahasa. Kita lihat. Jangan anu dulu, jangan seudon dulu nih. Kita lihat. Ono ya opo kok mau nih. Mari kita melihat penjelasan Quran terkait dengan ucapan selamat hari kelahiran. Nah, Natal dalam kitab suci Al-Quran disebut sebagai Yauma Wulida. Yauma itu pada hari, Wulida itu dilahirkan. Nek walada lahir atau anak. Jadi itu nek Wulida diperanakkan berarti dilahirkan. Pada hari dilahirkan. Itu nek dalam bahasa sekarang ya Natal itu sebenarnya. Kita lihat. Yaitu hari kelahiran yang secara historis oleh para ahli tafsir dijelaskan sebagai hari kelahiran Nabi Isa. Nah, kelahiran Nabi Isa itu ternyata namanya Yauma Wulida. Yauma Wulida itu hari dia dilahirkan.
Kita lanjutkan dulu. Di dalam Quran surat 19. Oke. Surat 19 ayat 15. Quran surat 19 ayat 15 niku Quran surat 19 itu surat Maryam. Ayate 15. Dijelaskan ada ucapan selamat atas kelahiran Nabi Yahya. Yahya nih ya. Apa ucapan nih? Enten. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat sejahtera atas Nabi Yahya. Pada hari dia dilahirkan, pada hari dia dimatikan, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini ucapan selamat atas kelahiran Nabi Yahya. Nek ten kene Islam, Nabi Muhammad itu jenenge Maulud. Maulud sami mawon dari kata walada. Nek mauludun berarti dilahirkan. Dari bahasanya sama dengan Muhammad, ada yang mengatakan Ahmad. Ahmad dan Muhammad itu artinya sama. Ahmad itu yang terpuji, nek Muhammad yang dipuji. Sama aja. Nah ini ucapan selamat Natal kepada Nabi Yahya. Terus yang kene jawab PKP nggih. Sing panjenengan nangen-nangen insyaallah. Selamat atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Quran surat 19 ayat 15. Panggil ya. Sebaliknya firman Allah dalam surat Maryam tetap ayatnya yang lain itu menjelaskan bahwa yang lahir itu adalah Nabi Isa dan Nabi Isa mengucapkan sendiri atas kelahirannya. Panjenengan bisa lihat dalam Quran surat pancet nggih 19 ayat 33. Wassalamu alayya. Ini ucapan Nabi Isa mengucapkan selamat Natal kepada dirinya sendiri. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat sejahtera alayya atasku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku dimatikan dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Enten. Ya. Persoalan ini kita tunjukkan persoalan di mana. Yang jadi masalahnya di mana nanti. Tapi ada. Quran mengucapkan selamat atas kelahiran seorang nabi boleh. Tidak ada larangan. Tapi sekali lagi ucapan ini berbahaya. Kalau salah kita mengucapkannya bisa fatal. Kita lanjutkan aja dulu. Artinya ada dalam Quran ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa itu ada, bahkan diucapkan sendiri. Itu jelas-jelas menunjuk kepada ucapan Nabi Isa. Bahwa kemudian Nabi Isa itu dijadikan anak Tuhan oleh orang Kristiani adalah satu hal yang lain lagi, yang tidak mengurangi arti ucapan Nabi Isa itu sendiri. Jadi persoalannya beda nanti. Artinya Natal memang diakui oleh kitab suci Al-Quran juga sebagai kata penunjuk hari kelahiran beliau yang harus dihormati oleh umat Islam juga. Kalau itu Nabi Isa. Ya. Masalahnya sekarang yang diucapkan Natal itu siapa? Apakah betul itu Nabi Isa yang katanya mati disalib? Nanti dijawab semua oleh Allah. Apa benar Nabi Isa disalib? Mati di tiang salib? Petenteng itu disalib nih? Dijawab oleh Allah nanti dalam Quran. Bahwa hari kelahiran itu memang harus dirayakan dalam bentuk berbeda.
atau dalam bentuk yang sama tetapi dengan maksud yang berbeda adalah hal yang tidak perlu dipersoalkan. Makanya jangan lihat itu orang hari kelahiran Muhammadiyah. Lah padha ya lah. Nggih. Ono kok oleh, oh buktine oleh. Hari kelahiran NU. Hari kelahiran Republik Indonesia. Nah, sami kemerdekaan. Cuma diterapkan dalam bentuk organisasi atau negara. Dan untuk pribadi ya selamat itu tadi. Wassalamu itu selamat. Artinya ada. Dalam Quran itu ada. Boleh mengucapkan selamat atas kelahiran seorang nabi. Selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Loh, kenapa? Kalau tidak boleh apa dasarnya? Kan boleh. Lah yang bilang tidak boleh nanti siapa? Nah kita lihat. Nah masing-masing kita harus tahu alasannya. Yang kepingin dari Peter begitu. Lihat dulu alasannya apa dia melarang dan alasannya apa dia membolehkan. Nah, kalau membolehkan ya ini tadi alasannya boleh. Nah kita lihat sekarang alasannya sama dengan mangke misalnya wong bom bunuh diri merokok. Ano tenang. Tapi pernahkah kita menanyakan kenapa kamu kok ngebom bunuh diri? Apa kamu nggak ngerti kalau ngebom bunuh diri itu masuk neraka? Kan betul nanti takon nggih. Nah jawabnya itu ada. Pasalnya kan mbon tadi krungu jawabannya soalnya. Nah kan krungu kan beda nanti itu. Jadi tahu masalahnya. Ndak susul harus dipotong ndak, jangan. Dengarkan saja dulu. Apa alasannya? Termasuk orang ini. Ketika orang melarang Natal, apa alasannya? Quran ada kok. Nonton ya. Kita lanjut. Persoalannya apa? Persoalannya adalah yang diinformasikan oleh Allah dalam Quran adalah kelahiran Isa sebagai nabi utusan Allah. Ya. Jadi Isa sebagai nabi utusan Allah diucapkan selamat atas kelahirannya. Loh tidak ada masalah, Quran ada kok. Dan sedangkan Nabi Isa oleh orang Nasrani diangkat sebagai anak Tuhan. Gitu. Yang dimaksud Natal dalam bulan Desember adalah kelahiran Isa yang disebut oleh orang Nasrani sebagai Yesus dan dianggap sebagai anak Tuhan. Nah ini sudah mulai agak beda. Maka dalam Kristen terkenal dengan istilah Trinitas. Maka mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan berarti membenarkan dan setuju terhadap doktrin mereka. Jadi ucapan selamat Natal atas kelahiran Nabi Isa tidak sama dengan selamat Natal yang diucapkan oleh orang Nasrani sekarang. Karena orang Nasrani sekarang itu menganggap Isa itu anak Tuhan. Dan dia menganggap bahwa yang mati itu adalah, yang di tiang salib itu adalah ya Yesus itu, Isa itu. Padahal Allah nanti mengatakan bahwa itu bukan Nabi Isa. Loh terus diucapkan selamat yang mana? Gak jelas itu. Kalau kita ucapkan itu nanti sama dengan membenarkan doktrin mereka. Nah, apalagi yang mereka anggap bahwa Yesus dibunuh di tiang salib, ternyata menurut Quran surat An-Nisa ayat 157, jangan lihat, adalah bukan Yesus yang dibunuh, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Yesus. Surat An-Nisa ayat 157. Jangan baca.